Kalau di video sebelumnya kita memfermentasi dedak menggunakan NTJ dan AM4, maka kali ini kita akan memfermentasi dedak menggunakan SOC. Simak terus bos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar bos? Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini. Semoga berlanjut subscribe ya bos. Mari kita berteman dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya supaya sampean juga tahu apa yang kita tahu. Kalau sudah, let's go. Oke, baiklah bos. Kali ini kita akan bersharing tentang fermentasi dedak menggunakan SOC untuk bahan pakan ayam. Nah, kalau di video sebelumnya kita melakukan fermentasi dedak ini menggunakan NTJ ya. Mungkin sampean bisa review video-video kita sebelumnya. Kita menggunakan NTJ dan EM4 dan juga Yakult ya pada waktu itu. Nah, kali ini kita melakukan fermentasi dedak ini dengan SOC. Nah, sebenarnya di beberapa kalangan peternak ada terjadi perdebatan mengenai dedak dan bekatul, tapi bagi saya itu sama saja karena berasal dari hasil proses penggilingan padi ya. Intinya mau kasar mau halus, kalau sebelum diberikan ke ayam sebaiknya difermentasi dulu. Terus kemarin juga ada yang bertanya ke saya seperti ini, untuk bekatul yang direbus atau dedak yang direbus atau disiram dengan air mendidih itu apakah prosesnya sama? Saya katakan kalau untuk mengurai serat kasar kemudian asam pitat itu tidak sama bos. Jadi kalau untuk proses pemberiannya, proses untuk pelunakannya ya mungkin bisa, tetapi kalau untuk proses penguraian nutrisi dan penguraian serat kasar dan asam pitat itu saya katakan hanya melalui metode fermentasi saja. Nah, jadi ya mungkin ada sebagian yang mengatakan sama saja, ada juga sebagian mengatakan bahwa itu berbeda. Tapi kalau menurut versi saya, selama saya beternak ayam, saya selalu melakukan fermentasi dedak karena yaitu tadi berdasarkan pengalaman saya yang sudah niatnya mau gemukkan ayam malah kurus. Oke, baiklah bos. Kali ini kita akan memfermentasi 5 kg bekatul atau dedak ya. Jadi ini ada 2,5 kg, 2,5 kg yang di ember besar itu sudah ada 2,5 kg, berarti 5 kg. Di sini kita menggunakan SOC. Nah, untuk takaran air kita menggunakan kurang lebih sekitar 4 liter air. Jadi seperti yang saya katakan di video-video sebelumnya juga bahwa syarat fermentasi itu ada 3. Yang pertama cukup air. Artinya cukup air itu bos, tidak berlebih tidak juga kurang. Mamel lah ceritanya ya, tidak becek dan tidak kering. Kemudian yang kedua syarat fermentasi adalah teraduk rata atau dengan sempurna. Jadi pastikan antara probiotik apapun yang kita gunakan itu benar-benar teraduk ke seluruh bagian pakan. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya adalah tertutup rapat. Jadi kalau salah satu dari ketiga hal penting ini dari syarat fermentasi ini tidak terpenuhi, maka bisa saya pastikan fermentasi kita akan gagal. Nah, di sini bos kita menggunakan gula merah. Makanya setiap kali sampean bisa perhatikan ya, di setiap saya memberikan tutorial atau membuat video, merilis video tentang fermentasi, saya selalu menunjukkannya menggunakan gula merah. Kenapa? Karena dalam kandungan gula merah ini juga sangat dibutuhkan oleh ayam. Selain untuk mengaktifkan bakteri pada probiotik yang akan kita gunakan, gula merah ini dipercaya memiliki kandungan yang juga sangat bagus untuk ayam-ayam kita. Jadi
saya sarankan buat sampean yang ingin melakukan fermentasi dedak atau fermentasi pakan apapun itu menggunakan probiotik E4 atau SOC, silahkan sampean menggunakan gula merah. Terkecuali sampean menggunakan NTJ, karena kalau NTJ itu sudah jadi bos. Jadi walaupun sampean nggak pakai gula merah, itu probiotiknya sudah jadi. Jadi cukup dituang NTJ-nya saja, dicampur air, diaduk rata, maka fermentasinya sudah bisa dimulai. Nah, takaran gulanya itu pakai kira-kira aja ya bos. Di sini saya juga nggak bisa menyebutkan secara detail berapa jumlah gula merah yang digunakan, tapi pada intinya di sini gula merah itu pada saat kita cairkan itu cukup kental ya. Jadi cukup kental. Kemudian untuk 10 kg dedak, 10 kg bahan pakan ditambah dengan air, itu kita cukup menggunakan 1 tutup botol SOC saja ya. Kemudian dimasukkan ke dalam larutan air gula merah tadi. Nah, setelah itu dibiarkan selama 10-15 menit, kemudian kita aduk rata. Jadi ini mungkin penjelasannya singkat saja bos, mengingat kita sudah berulang kali membuatkan video tentang fermentasi dedak ini ya. Hanya saja baru kali ini kita menggunakannya dengan SOC. Jadi sebenarnya untuk 10 kg dedak pun hanya cukup dengan 1 tutup botol SOC saja. Tetapi di sini saya memberikan contoh adalah 5 kg dedak atau bekatul ya. Untuk gula merahnya sampai kira-kira sendiri aja lah. Nah, setelah teraduk rata airnya maupun probiotiknya, itu ditekan-tekan seperti biasa. Kemudian seperti biasanya saya selalu memberikan contoh seperti ini bos. Cukup ditutup dengan plastik tebal, kemudian ditutup embernya ya menggunakan penutupnya, lalu ditutup dan diberikan beban di atasnya. Boleh batu, kayu, potongan kayu yang berat, atau sampean boleh pakai jerigen yang diisi air. Sebenarnya ini sedikit berbeda dibanding peternak-peternak yang melakukan fermentasi pakan yang lain ya. Mereka melakukannya sangat dengan diikat lah apa segala macam. Saya lebih kepada praktisnya saja bos. Jadi cukup dilapis dengan plastik yang tebal, kemudian diberikan beban. Itu insya Allah proses fermentasinya sudah jadi. Nanti ini kita tunggu ya bos. Kita tunggu 24 jam kemudian bagaimana ciri dan bentuk fermentasi dedak setelah jadi. Nah, ini setelah keesokan harinya, setelah kurang lebih sekitar 24 jam kita buka ya. Kita buka, kita cek apakah sudah jadi. Sebenarnya kalau menggunakan SOC itu antara 1 sampai 2 hari ya bos, tapi ini saya perlihatkan ini ketika sudah 24 jam atau 1 hari. Tekstur biasanya yang terjadi, sampean nggak perlu mengecek dengan apakah dia mengembang atau tidak ya. Intinya biasanya proses fermentasi itu sudah jadi atau belum. Yang pertama, timbul aroma wangi dari bahan pakan itu sendiri. Yang kedua, timbul jamur fermentasi atau jamur putih. Yang ketiga, dia mengembang ya, kemudian ada timbul aroma tape. Intinya pada saat sampai sudah memfermentasi seperti ini sudah siap untuk dicampurkan dengan bahan pakan lain seperti ampas tahu, pur, sayuran hijau ya, jagil dan sebagainya. Oke, baiklah bos, itu saja video sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terus menginspirasi sampean. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.